Terpuji Bapak Yahweh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya April, saya dari Makassar. Baru tiba tadi sore jam 4 mungkin. Dan saya langsung dibaptis pembaharuan oleh Papi Lukas bersama ibu dan istri saya. Anak saya ikut, saya bilang ikut baptis pembaharuan, tapi dia bilang belum, nanti Roh Kudus akan menjamah dia. Saya dari Makassar ini penuh tantangan datang ke sini. Saya kemarin saya merasakan sakit begitu, tidak enak itu. Perasaan saya seperti ada yang membisikkan tidak usah ke sana. Untuk apa ke sana? Tetapi ada dorongan besar yang mendorong saya harus datang ke tempat ini. Dan saya yakin itu roh Bapak Yahweh yang mendorong saya. Dan saya mau memasuki tadi Magelang, saya melihat di chat JNA saya, Ibu Keti, Papi Lukas sakit. Saya bilang, waduh, saya ini mau dibaptis pembaruan oleh Papi, tapi saya bilang pasti Papi sehat di rumah ini. Makasih. Yang saya ingin penyaksian saya juga, sebelum saya mengenal Bapak Yahweh itu banyak hal yang saya lewati. Ya, saya buka saja, saya bertugas di kepolisian. Ya, saya di rumah sakit kepolisian. Ya, saya tidak mau menerima micin itu. Saya ada bertiga di tempat itu tidak mau menerima micin. Ya, saya sempat disingkirkan, tidak dianggap lagi di situ. Ada bertiga, yang duanya ini dari keyakinan sebelah. Ya, dan saya salut dia. Dan saya dipertemukan oleh Bapak Yahweh dengan orang semacam ini walaupun tidak seiman dengan saya. Bagaimana kekuatannya? Di saat saya diperhadapkan itu, saya disuruh menghadap. Para komandan-komandan itu sudah ada berdiri di situ, sudah ada duduk di meja itu, saya dihadapkan. Yang pertama masuk, ditanya alasannya, setelah itu keluar. Kemudian yang kedua, ditanya. Terakhir saya. Tapi saya dengar pertanyaan dari kedua itu, ya pertanyaan sehubungan itu. Saya masuk terakhir, pertanyaan itu sepertinya sudah melenceng jauh. Saya ditanya, kamu juga tidak mau terima? Saya bilang iya. Kemudian dia bertanya lagi, yang kamu takuti di tempat ini siapa? Waduh, ini sudah melenceng jauh ini, tidak ada hubungan. Saya tanya, maksudnya apa, Pak? Yang kamu takuti siapa? Saya bilang, kalau saya benar, tidak ada yang saya takuti. Ya, karena saya yakin dan percaya kuasa Bapak Yahweh akan menemani saya. Dan saya yakin, dan saya yakin sekali itu. Dan saya percaya ini akan berbahaya buat saya, tetapi saya tidak jadi masalah buat saya. Ya, ini sanksinya akan berat buat saya. Ya, dan sudah desas-desus sudah banyak. Saya akan dipindahkan ke pedalaman, ya, ke kepulauan katanya. Tapi saya bilang tidak jadi masalah. Ya, sebetulnya saya membandingkan dengan orang-orang yang ada di tempat kerja saya, luar biasa mereka dibanding saya. Tetapi saya bersyukur, saya sangat berterima kasih. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan kita Yesus Masiah dengan penghantaran Roh Kudusnya mau memilih orang seperti saya. Saya sangat berterima kasih. Iya, saya sangat berterima kasih dengan hal itu. Banyak hal orang-orang yang saya perhatikan luar biasa kalau beribadah. Saya biasa minder sendiri. Waduh, saya tidak bisa seperti dia. Tetapi dia bisa memilih saya, dan saya bisa mempertahankan apa yang menjadi prinsip hidup saya itu karena Bapak Yahweh.
Sampai di tempat kerja saya diejek bertiga. Kenapa yang tiga itu tidak pernah sakit ya? Waduh, itu ada kata-kata itu keluar. Kenapa yang tiga itu tidak pernah sakit? Saya cuma tersenyum saja. Saya bilang, ya ini adilnya Tuhan, saya bilang. Ya, cuma itu aja yang saya bilang, ini Tuhan adil buat diri saya dan teman saya berdua, walaupun saya berbeda keyakinan. Nah, dan di situ saya semakin gencar berbicara tentang Bapa Yahweh. Karena sebetulnya teman saya dua pun yang Muslim itu tidak tahu bahwa Tuhan kita itu namanya Yahweh. Nanti saya yang perkenalkan dia, malah dia bertanya kepada saya, betul Tuhanmu namanya yang Arab itu? Apa Tuhanmu pakai dua huruf L? Saya bilang, iya, berarti sama. Saya bilang tidak, nama Tuhan saya Yahweh. Ya. Dia bilang, oh itu yang benar, saya pernah dengar itu juga. Kenapa kita tidak bisa memberitahu mereka supaya mereka tahu? Sampai saya bercerita tentang makanan kosher, dia bilang ada di kitabmu. Saya bilang ada, berarti dia bilang sama ya. Dalam hati saya, kamu yang menyuruh kami. Dia banyak bertanya dengan saya. Saya bilang luar biasa mereka juga ini. Jadi saya senang walaupun dia tidak seiman dengan saya, tetapi Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang semacam dia. Dan saya yakin itu karena kuasa roh Bapa Yahweh. Di tahun 2021 itu pukulan berat buat keluarga saya. Di saat COVID betul-betul melanda, saya bisa hitung-hitung, mungkin kalau tidak salah mungkin ibu saya bisa tahu, mungkin ada 7 keluarga saya meninggal. Adik saya, bapak saya, keluarga-keluarga saya itu meninggal semua. Tapi saya sangat bersyukur. Kenapa adik saya meninggal? Kenapa bapak saya meninggal? Bukan karena saya senang dia meninggal. Saya biasa berpikir ini jalan yang ditunjukkan oleh Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Kalau dia tidak meninggal, pasti dia dimicin. Itu sudah pasti. Bapak saya majelis gereja dan dia sangat dituakan di tempat itu. Dia mungkin paling tertua, paling dekat dengan pendeta. Dan di tempat saya di Makassar sana, kebanyakan para pendeta dan satu orang majelis yang tertua itu pasti mewakili gereja itu untuk dimicin. Bapak saya meninggal sebelum micin ini. Jadi saya bilang puji Tuhan, puji Bapak Yahweh. Adik saya pun demikian. Kenapa adik saya cepat begitu dipanggil? Ya karena adik saya bagian kesehatan. Dia dosen tapi dia bagian kesehatan. Kalau tidak pasti dia dimicin juga. Jadi saya bersyukur itu semua rencana Bapak Yahweh supaya dia jangan menerima tanda bilangan itu. Dan banyak hal lagi. Dan yang paling mengerikan, seringkali saya diberikan mimpi. Ada 3 mimpi yang sangat menggetarkan hati saya. Sebelum bapak saya meninggal, saya bermimpi matahari itu akan tenggelam. Saya melihat matahari itu tenggelam. Dan ada suara berteriak, sangat sedikit orang yang terangkat. Sangat sedikit orang yang terangkat. Itu 2 kali di telinga saya. Dan saya lari keluar melihat di jendela rumah. Orang kocar-kacir mencari jalan, berteriak, meminta tolong. Saya sampai terbangun di situ, saya bilang, ada apa ini Bapak? Kemudian mimpi kedua, saya diperlihatkan kabut hitam itu jalan memasuki rumah-rumah. Dia melewati rumah saya. Kemudian saya keluar dari rumah itu, saya kejar awan hitam itu. Tetapi setelah awan hitam itu lewat, itu banyak orang yang bergelimpangan dan bisul-bisul pada pecah di badannya. Saya bilang ini pertanda apa ini semua ini? Dan yang terakhir, saya diberi mimpi sebulan yang lalu kalau tidak salah. Saya diperlihatkan. Yang muncul pertama rekan saya polisi. Kemudian dia meninggal ditiup angin. Kemudian rekan saya dari TNI meninggal ditiup angin.
Dan ada suara dari belakang saya mengatakan, nanti engkau akan menyaksikan 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Saya bilang luar biasa. Ini petunjuk-petunjuk yang diberikan Bapak Yahweh kepada saya. Maka dari itu saya meminta di tempat ini, mari bersama-sama kita lebih meninggikan, memuji Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan kita Adonai Yesus HaMashiach. Terima kasih.